Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kita tetap semangat dalam menjalankan kuliah daring ini ya. Pada hari ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Abdullah Abdul Rosid, Rahmawati, dan Amkana Bisa Fitri akan menjelaskan mengenai materi analisis cross section. Apa sih pengertian analisis cross section? Apa saja perbandingan cross section? Bagaimana perhitungan rata-rata industri dan apa saja sih perbedaan antar industri? Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dan dengarkan videonya. Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Perbandingan cross section. Analisis cross section, perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya. Baik, jadi industri yang bisa diperbandingkan pada dasarnya itu mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Nah, kesamaan tersebut yaitu yang pertama ada kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Jadi perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Yang kedua, kesamaan dari sisi permintaan. Nah, apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama lainnya, maka produk-produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. Dan yang terakhir, kesamaan dalam atribut keuangan. Nah, dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Kemudian lanjut ke perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analisis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Kemudian yang kedua, menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar deviasinya. Dan yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu atau misalnya menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Nah, untuk perhitungannya yang sebelumnya sudah saya sebutkan itu ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Yang pertama ada menghitung rata-rata aritmatika, kemudian yang kedua menghitung rata-rata berimbang, Kemudian menggunakan median, yang keempat menggunakan modus. Teman-teman, berikut ini contoh dari ROA 8 perusahaan rata-rata industri. ROA itu apa sih? ROA adalah return of asset. Bagaimana cara menghitung ROA? Nah, perhitungan ROA itu sudah disampaikan di kelompok pertama di materi analisis rasio. Jadi kalau misalkan mau tahu ROA, rumusnya bagaimana, silahkan buka PPT kelompok 1. Nah, bisa kita lihat di tabel. ROA perusahaan A itu 10%, perusahaan B 12%, perusahaan C 12%, D, E, F, G, H bisa dilihat sendiri ya. Kemudian ada nilai bagi saham. Nah, nilai bagi saham perusahaan A ada 300, B 420, C 250, D, E, F, G, H bisa dilihat sendiri ya. Nilai pasar saham perusahaan A 350, perusahaan B 400, perusahaan C 420. D, E, F, G, H bisa dilihat sendiri ya di tabelnya. Nah, untuk perhitungan ROA rata-rata industri, kita bisa pakai dengan beberapa alternatif sebagai berikut. Yang pertama, menghitung
menggunakan rata-rata aritmatika dengan cara isi per 8 sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 9 itu dari ROA masing-masing perusahaan. Kemudian total dari masing-masing ROA total dari ROA perusahaan 8 perusahaan tersebut itu dibagi 8, dan 8 itu dari total perusahaan yang akan dibandingkan. Ketemu hasilnya itu 10,625%. Kemudian lanjut menghitung rata-rata tertimbang. Menghitung rata-rata tertimbang untuk nilai buku saham. Nilai buku saham perusahaan A itu ada 300. Kemudian dibagi 2.275 itu dari total nilai buku saham 8 perusahaan. Kemudian dikali 10% dari ROA perusahaan A. Kemudian ditambah 420 itu dari nilai buku saham perusahaan B dibagi 2.275 total dari nilai buku saham masing-masing perusahaan dikali 12% dari nilai ROA perusahaan B. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Ketemu nih hasilnya 10,50%. Lanjut ke menghitung rata-rata tertimbang nilai pasar saham. Nah, nilai pasar sahamnya itu perusahaan A 350 dibagi 3.170 dari total nilai pasar saham 8 perusahaan dikali 10%. Nah, 10% itu dari nilai pasar saham perusahaan A. Selanjutnya sama ya, sampai ke perusahaan H. Ketemu hasilnya 10,67%. Kemudian menggunakan median. Menggunakan median itu berarti cari dulu nilai tengahnya. Nah, kalau misalkan cari dulu ya nilai tengahnya. Diurutin dulu dari ROA yang paling kecil. Nah, ketemu nih mediannya itu ada 11%. Kemudian lanjut ke dengan cara menggunakan modus. Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul apa nih? ROA-nya. Oh, ternyata 12%. Oh, berarti nilai yang sering muncul itu 12%. Gitu. Nah, dari angka-angka perhitungan di atas, ini berarti kan perhitungannya dengan metode berbeda. Itu didapatkan ROA rata-rata industri, rata-rata matematika itu memperoleh hasil 10,63%, rata-rata tertimbang nilai buku saham 10,50%, rata-rata tertimbang nilai pasar saham 10,67%, menggunakan median atau nilai tengah itu didapatkan 11%, modus nilai yang paling sering muncul itu 12%. Jadi kesimpulannya ROA rata-rata industri itu sama dengan 10-12%. Baik, yang terakhir itu ada perbedaan antar industri. Yang pertama, penggunaan rata-rata industri ini didasarkan pada asumsi implisit. Ada perbedaan antara industri dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kemudian yang kedua, ada perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Oke teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.